masing. Kemudian tadi selamat ekonomi. Yang nomor 3 atau C, tolong tulis talenta. Nah, kita kan coba mengerti maksud Tuhan dalam talenta. Ada 2 hal, deskripsi talenta dan aplikasi talenta. Saat ini sering kita bilang talenta buat bakat. Bakatnya jago menggambar, jago menulis, jago menyanyi. Tapi sebenarnya pada waktu itu yang disebut talenta adalah unit of exchange, artinya alat pertukaran uang seperti rupiah. Nah, rupiah itu kan tergantung bobotnya atau harganya sesuai dengan angka yang tertera, 10.000, 20.000, 100.000. Pada waktu itu harga 1 talenta tergantung dari beratnya. Para komentator mengatakan beratnya sekitar 34 kilo. Dengan perkembangan waktu, 1 talenta menjadi 1 koin logam dengan harga 6.000 denari. Nah, 1 talenta ini ada yang mentafsirkan adalah pendapatan seorang yang bekerja 16,5 tahun. Berarti cukup panjang. Makanya kalau 1 talenta aja udah banyak, apalagi yang 2, apalagi yang 5. Karena ini 5 itu berarti udah tabungan untuk seumur hidup. Pendek kata, maksudnya talenta adalah suatu harga atau suatu hal yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita langsung ke aplikasi. Untuk saat ini, saya akan katakan begini, adalah seluruh modal kerja atau yang Tuhan berikan yang bagi kita, murid-muridnya untuk digunakan, dikerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Pakai talenta itu bisa kehidupan, pendidikan, keuangan, bakat, kesempatan penginjilan, waktu tubuh kita, pekerjaan, usaha, bahkan anak-anak kita. Juga gadget. Nah, ini saya perlu bagikan ya, kita nih hidup di zaman gadget, di mana saya harap tidak ada kita Twitter atau apa-apa untuk jelek-jelekin nama orang. Ini kan ada lagi campaign Black Campaign dan semua itu. Tapi kita pakai kesempatan ini untuk penginjilan. Bapak Ibu, kita perlu hamba-hamba Tuhan di dunia maya untuk menceritakan kabar baik, karena jangkauannya itu lebih panjang daripada waktu itu. Jadi kesempatan. Saya juga percaya bahwa paket daripada talenta ini juga adalah kesusahan kita. Dalam arti seperti Paulus dikatakan hidupnya akan penuh dengan penderitaan demi melayani aku. Jadi kalau dalam kehidupan kita melayani Tuhan, kita mengalami penderitaan, itu juga bagian dari talenta paket yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, dari banyak yang saya katakan tadi saya cuma mau fokus untuk 3, yaitu karunia lahiriah, karunia lahir baru, dan kesempatan. Karunia lahiriah artinya bakat alam. Tadi voice praise worship kita memang punya bakat yang baik, bagus. Karunia lahir ini tidak hanya diberikan kepada orang yang percaya, orang yang tidak percaya pun diberikan. Talenta menyanyi, talenta menggambar. Makanya banyak juga yang bukan Kristen gambarnya hebat banget karena talenta. Ada yang nulis dan ada yang memimpin, mengarang lagu dan semua itu. Pertanyaan saya, sudahkah kita menggunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Nomor 2. Yang pertama tadi karunia lahiriah. Yang berikutnya adalah karunia lahir baru. Ini adalah karunia roh. Yang tadi untuk semua, yang saat ini adalah hanya untuk mereka yang percaya. Saya akan bacakan itu, Bapak Ibu baca dari Korintus. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan roh itu. Nah, mungkin kalau saya untuk melayani dan untuk memimpin. Nah, Roma 12 ditulis begini, jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, itu mudah-mudahan bagian dari karunia Tuhan untuk saya, supaya kalau saya mengajar bukan makin semakin tidak jelas, tapi semakin jelas. Dan juga karunia untuk menasihatkan, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukan dengan hati yang ikhlas. Tadi kita telah lihat
kesaksian dari Bapak Tandu yang membagi-bagikan. Ini adalah kasih karunia roh yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak. Kemudian siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini satu aplikasi ya. Jangan taruh orang di depan untuk menyambut jemaat yang datang, pemimpin. Taruh orang yang murah hati. Soalnya kalau pemimpin udah terlambat, kok terlambat sih? Punya jam. Ya, habis itu pokoknya pemimpin habis itu kan bukan yang bukan murah hati dah. Sana duduk kiri depan. Itu pemimpin ya. Tapi harus taruh orang yang murah hati, orang yang suka tersenyum. Saya punya kesaksian. Waktu saya ngambil kelas pastoral, seorang pendeta datang membagikan kesaksian. Dia hadir di gereja ini. Waktu dia hadir, jemaat ada 16 orang, 12 orang di paduan suara, dan yang paling muda umur 62 tahun. Terus dia bilang sama istri, aduh, mungkin gak kita mengembangkan. Kemudian dia kasih tahu rahasia gereja yang bertumbuh. Yang pertama, pengkhotbahnya harus baik. Yang kedua, juru masaknya harus enak. Jadi mereka bikin kebaktian tidak hanya hari Minggu, tapi hari Rabu di mana diundang. Dan gereja ini di Oklahoma, di downtown. Downtown itu susah banget untuk mencari jemaat karena cuma kantor. Tetapi dalam waktu berapa lama, dan saat ini menjadi satu gereja yang besar di Oklahoma City. Karena pengkhotbah dan karena makanannya enak. Wah, enak tuh makanan, datang tuh setiap hari Rabu. Pas lagi makan langsung dikhotbahin. Ya, dan akhirnya datang terus. Saat ini menjadi satu gereja yang besar. Artinya talenta yang dipakai benar-benar dipakai untuk Tuhan. Mungkin yang bisa ada jago masak itu pelayanan kita, dan kita harap kita gunakan sebagai hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada 3 hal yang saya membagikan: discover, develop, distribute. Cari tahu, kasih karunia apa, talenta roh kalian apa, Bapak Ibu apa. Kemudian develop, kembangkan dan bagikan. Karunia-karunia lahir baru atau karunia roh ini diberikan tentu dari Tuhan untuk membangun jemaat. Saya percaya di sekian banyak jemaat di gereja ini masih ada yang belum menggunakan karunia rohnya. Ada yang harus mengajar tapi belum, ada yang harus melayani tapi belum. Saya harap malam hari ini kita mau. Kemudian yang ketiga, kesempatan. Coba lihat kursi-kursi kosong ini. Di sini masih banyak, di sini ada. Ini kesempatan yang seharusnya kita gunakan untuk mengundang teman kita untuk hadir malam hari. Bagaimana mereka mau mendengarkan firman kalau mereka tidak diundang? Kita kan tugasnya go, bukan sit. Jadi saya harap untuk pertemuan berikutnya, setiap kali lihat kursi kosong kebaktian 1, kebaktian 2, berarti ada 1 orang yang harus kita undang hadir dalam acara kita. Nomor 4, yang pertama tadi selamat, yang kedua ekonomi, kemudian talenta saya pakai nomor D, investasi. Investasi kalau dalam ekonomi berarti kita menggunakan sumber daya manusia, sumber keuangan untuk suatu hasil yang bagus. Dalam keuangan berarti menggunakan investasi jangka panjang supaya uang ini berbuah. Tetapi dalam rohani, kita lihat talenta yang Tuhan depositkan dalam hidup kita kiranya digarap untuk menghasilkan keuntungan rohani dan memuliakan nama Tuhan. Ada 2 hal, sikap yang benar. Mari kita lihat Matius 25 ayat 16. Ini sikap investasi yang benar. Dikatakan segera, garis bawahi kata segera, pergilah hamba yang menerima talenta itu dan ia menjalankan atau investment atau menggunakan uang itu lalu oleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Sikap yang salah adalah ayat 18. Mari kita lihat. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang dalam tanah itu lalu menyembunyikan uang tuannya. Saya harap kita menggunakan talenta kita, kesempatan kita apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan saat ini.